Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Tanti pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2026. Hari ini kebetulan kita podcastnya ini ketemu dan akan kelakar dengan Bang Yudi. Nah, Bang Yudi ini mungkin sudah banyaklah dikenal oleh masyarakat Belitung ya. Jadi kalau ada kegiatan liputan, mungkin ada kelihatan jurnalis. Nah, biasanya Bang Yudi nih yang pasti berperan dalam memberikan pemberitaan di Belitung ya kita. Nah, apa sebenarnya keseharian dan kemudian hal-hal yang dilakukan oleh beliau terhadap perkembangan Belitung yang selama ini kita memang tahunya dari yang diliput atau yang ditulis oleh rekan-rekan jurnalis atau kemudian mungkin banyak orang yang menyebutnya wartawan seperti itu. Nah, dari sisi beliau yang memang keilmuannya adalah peliputan atau penulis berita. Nah, ini kalau Kak Tanti mungkin nggak akan paham karena memang di podcast Kedai Pak Itam ini insya Allah ilmunya hanya sekedar ngajak orang ngelakar seperti itu. Nah, malam ini insya Allah Bang Yudi ini kita santai aja kelakar karena memang di Kedai Pak Itam ini bermula dari kelakar di kedai kopi insya Allah. Tapi kemudian kami coba rekam untuk kita istilahnya dapat pembelajaran dari apa-apa ilmu yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan yang kami undang ke acara ini. Nah, mungkin malam ini nih baru kita dapat menghadirkan Bang Yudi ya, artinya kita memahami sebenarnya apa sih gawe-gawe dari seorang jurnalis liputan dan apa sebenarnya yang membuat Bang Yudi tertarik menulis seperti itu. Silakan Bang Yudi. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Komunitas Kedai Pak Itam, baik yang hadir secara langsung di sini maupun follower di TikToknya Kedai Pak Itam ya, yang mungkin pada malam hari ini sedang menyaksikan acara podcastnya Kedai Pak Itam. Terima kasih sebelumnya Kak Istanti beserta manajemen Kedai Pak Itamnya yang sudah mengundang saya untuk hadir berbicara santai di acara podcastnya Kedai Pak Itam malam hari ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya bisa tampil di sini, mungkin bisa berbagi cerita dengan rekan-rekan atau sahabat-sahabat atau follower dari Kedai Pak Itam sendiri. Terlalu tinggi kayaknya kalau Kak Istanti menyanjung saya seperti itu. Memang saya bukan satu-satunya, tapi salah satu dari sekian banyak insan pers yang ada di Pulau Belitung. Jadi mungkin kalau tadi ada Kak Istanti berbicara kenapa sih tertarik untuk terjun ke dunia ini. Nah, ini punya sejarah dulunya Kak. Jadi sewaktu masih merantau dulu, masih di Bandung, kita kalau berbicara daerah dari mana, kita bilang Belitung, banyak yang nggak tahu. Nah, itu. Nah, di situ saya tuh punya keinginan karena waktu masih di Bandung tuh suka juga main fotografer dengan kawan-kawan di sana main foto, belum merambah ke video. Nah, kemudian pas pulang ke Belitung saya punya niat ingin mengenalkan nama Belitung yang mungkin tidak sepopuler yang daerah lain gitu ya, mungkin pernah populer dengan kasus yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Betul, gitu kan. Betul. Nah, jadi saya waktu itu niatnya ingin mengenalkan Belitung ke kancah nasional lewat pemberitaan. Dan memang kesempatan itu berpihak gitu. Di 2014 saya ikut tes di
Saya pertama kali terjun di dunia elektronik sebenarnya, insan jurnalis di media elektronik yaitu televisi swasta. Kebetulan di 2004 itu saya diterima di radio di televisi RCTI. RCTI. Jadi 2004. Namun saat itu saya belum diberi kepercayaan memegang wilayah. Jadi masih menginduk ke Pangkal Pinang. Menginduk di Pangkal Pinang. Sama kawan yang lebih senior orang Sumatera Barat. Berjalan 1 tahun, 2025 saya coba lagi ke Jakarta, melanjutkan perjuangan untuk berdiri sendiri. Alhamdulillah di 2005 itu saya megang wilayah, bahkan sama-sama megang sebabel gitu. Saya boleh ke Bangka, orang Bangka boleh ke Belitung, tapi karena kita menjaga sesama profesi, senior saya biarlah di Pulau Bangka, saya di Pulau Belitung saat itu. Nah dari situ saya mulai menekuni dunia saya tadi. Memang basicnya dari fotografer, main video. Sebelum saya terjun ke dunia televisi, ini wartawan televisi maksudnya, jurnalis televisi, saya sempat memang bermain membuka usaha dengan kawan-kawan, membuka video syuting di Belitung. Dulunya sempat menggarap album-album Langgam Melayu Belitung, dulunya dengan studio Dimensi namanya kami dulu. Nah dari situ saya mengasah pengambilan gambar, tinggal bagaimana sih Angel sebuah visual untuk pemberitaan televisi. Nah itulah yang membuat langkah saya sehingga masuk di RCTI. Dan kebetulan juga memang ada orang dalam juga sih sebenarnya. Aci gitu ya? Iya Aci gitu. Tetaplah KKN itu rupanya ya. Nah sebenarnya ada informasi yang memberitahukan bahwa ada peluang penerimaan. Nah itu aja intinya. Perjuangan tetap kita gitu kan, walaupun lobby-lobby. Nah berjalan terus, memang saya alhamdulillah kebanggaan kita itu karya kita ditayangkan oleh TV itu membuat kita bangga, itu karya kita ditayang dan nama kita disebut gitu. Nah kayak Yudi melaporkan dari Belitung, Yudi melaporkan, bangganya minta ampun Kak saat itu. Iya betul. Nah garapan pertama naik tayang itu 2004 itu saya nemu kasus kesehatan anak usia 5 tahun busung lapar di desa Eraya waktu itu. Kebetulan orang tuanya juga waktu itu pembina posyandu saat itu kan. Ini miris sekali, zaman itu masih Pak Darmansa Bupati. Nah itulah karya kita pertama. Kemudian banyaklah berita-berita yang lain, termasuk berita Tuhan. Kalau kami nyebut berita Tuhan itu berita bencana. Berita banjir, mungkin gelombang pasang, itu kan berita-berita Tuhan itu. Nah jadi kalau saya dulu memang memberitakan, menginformasikan Belitung ini melalui secuil berita, walaupun hanya tampil dalam durasi 1 menit gitu. Nah kecuali garapan picture, saya garap waktu itu wisata Tanjung Tinggi, Tirta waktu itu kan, belum lagi banyak yang saya garap, termasuk kuliner-kuliner di Belitung juga sudah banyak, termasuk belacan, dudul kacang hijau, kemudian juga banyaklah yang lain-lain gitu kan. Nah itu ketertarikan pertama Kak Istanti. Kemudian seiring waktu memang saya sempat off di dunia ini selama 5 tahun. 5 tahun karena memang saya mencoba hijrah dulu. Hijrah 5 tahun. Di 2012 saya sempat bergabung di mendirikan media cetak. Media cetak Belitung Express sama kawan-kawan dulu kan. Sempat bergabung situ, melatih kita lagi dari dunia jurnalis televisi kepada jurnalis atau wartawan cetak. Nah, kita latihan lagi, belajar lagi, semuanya kita yang belajar harus belajar gitu kan. Yang penting kita berkontribusi membuat karya untuk daerah. Nah, karena pers yang profesional itu dia harus mengedukasi, kemudian memberikan hak informasi kepada publik gitu kan, yang akurat dan berimbang. Nah kemudian juga sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah maupun lembaga swasta terhadap kebijakan-kebijakan, itu kontrol sosial kita. Kemudian juga tadi mendidik juga kita, itu pers yang profesional. Nah ini peranan kita, memang di era digitalisasi ini nanti yang mungkin kita bahas panjang lebar, nanti ada rekan kita juga mungkin akan bergabung di sini nanti kan. Kemudian juga tadi
Ini terus nih, cerita terus nih. Lanjut, enggak apa-apa. Terus, oke. Sambil kita persiapan untuk Ya, ada Bang Disa, gabung Bang Disa. Ini Bang tadi. Disa baru datang. Terserah beliau mau enaknya di sebelah mana. Ya. Mati aja nih ya. Nih. Baik, jadi selamat malam Bang Disa, baru gabung yuk ini agak telat ini junior Iya, kita ini. Betul. Lancar mic aku ya, jangan sampai ada suara ini Pak Iya. Itam. Lanjut. Oke, Lanjut, jadi Pak. memang di 2012 kami ngebangun media cetak Belitung Express. Kalau pengalaman pribadi tadi kan ceritanya awal mau kenal sosok saya dulu kata Kak Iya, Istanti tadi betul. kan. Memang kemudian saya op di 2013 karena terpilih sebagai komisioner KPU sampai di 2018. Oh iya, ya. betul, lupa. Nah, kemudian balik lagi ke dunia ini, tapi mau balik lagi ke TV karena di TV saya bilang cuti saat itu. Oh, Cuti 5 iya. tahun, namun karena saya merasa sudah nggak kuat lagi bermain di TV, akhirnya saya coba bisnis media online juga, Iya, bermain iya, di iya. media online, bukan Oh, media online iya, lokal iya. sendiri seperti itu. Nah, Oke. itulah menarik. kira-kira, makanya dulu Kak, saya tuh lebih aku nih dipanggil orang dulu Yudi RCTI gitu. Oh, gitu, Sebenarnya Yudi terlalu berat RCTI. sebenarnya nih embel-embel itu kan, makanya aku pakai Yudi AB anak Belitung Oh, gitu. Yudi AB itu anak Belitung. Enggak, Kak. Itu Yudi AB itu Yudi namaku lah sebenarnya, namaku dengan nama Belotu itu kan. Oh, AB. AB, A itu namaku, kepanjangan dari namaku, B itu nama Belotu. Nah, tapi pas lah anak Belitung itu kan, Iya, untuk menggeser bahwa Yudi SCTI itu terlalu megah gila, memang terlalu berat bawa nama-nama besar itu kan. Oh. Takut kita salah langkah gini. Iya. Nah, Ya. itu perasaan aja Perasaan sebetulnya. Iya. Ya. Ya, ini sosok yang saya terus terang pribadi kemarin ngebujukin untuk yuk abang aja gitu ya. karena kita pengen kita melihat bahwa banyak orang Belitung Iya. dengan kemampuannya gitu ya. Juga termasuk yang sangat sulit kalau bagi saya ada orang yang dia mencoba mewawancara orang. Saya aja baru 6 bulan ini berani mewawancara orang. Nah sekarang Ini yang jago nih. saya yang berani, saya berani mewawancara gitu. Itu. Nah karena itu jangankan mewawancara, kita untuk berhadapan, ya muti curong, kemudian berhadapan dengan orang yang mungkin punya jabatan gitu ya. Kemudian apalagi dalam konteks yang misalnya kita harus berani mewawancara ketika dia dikejar-kejar orang misalnya. Ya, kadang-kadang kan kalau bahasa kayak konferensi pers atau kemudian siapa yang lagi ramai ngerubungnya ya, dan kita harus berani mengambil cepat tuh gercep gitu. Nah, mungkin Bang Disa ini kebetulan sudah pernah tampil di podcast kita, tapi nggak cerita mengenai profesi jurnalisnya beliau. Nah, saya itu pengen tahu gitu bukan kiprah, awal mulanya sama seperti yang disampaikan oleh Bang Yudi. Kenapa memilih menjadi jurnalis seperti itu? Yang lain gitu kan. Terjebak. Terjebak. Sama kok kayak gitu. Silakan Bang Disa. Baik, sorry nih telat tadi ada kegiatan. Baru mulai kok. Dari mana mulai? Silakan. Dari mana aja? Ya, terima kasih Bu sudah mengundang saya untuk yang kedua kalinya. Iya, Bang. iya. Jadi sebenarnya jurnalis ini profesi yang memang seseorang yang kalau kita tuh ngomongnya terjebak ya Bang. Terjebak Abu-abu ya. dalam profesi. Jadi kalau saya itu sudah mulai mungkin ya senang menulis itu dari SD mungkin ya Bu ya. Oh, oke. Puisi apa segala macam, dan memang videografer, fotografer memang hobi saya dari dulu. Nah kebetulan waktu kuliah itu saya mulailah terjun itu di akhir-akhir kuliah itu di 2009 saya belajar menulis itu di sebuah majalah namanya majalah Prospek dulu. Nasional. Enggak, lokal. Oh, lokal ada Ya. ya majalah Prospek. Dulu tapi dulu lah kayak mulai saya mengenal dunia jurnalistik itu tahun 2009. Kemudian di tahun 2010
2011 saya bergabung di JPNN, grupnya JPNN, Jawa Pos. Jawa Pos. Waktu itu di sini baru buka Belitung Express ya Bang ya. Bang Yudi juga salah satunya pencetusnya waktu itu, dan saya gabung di Radar Bangkanya. Oh iya. Cuman satu grup kita. Nah di 2014 ada tawaran dari teman, diajak bergabung ke tempat saya sekarang, barulah bergabung di situ. Nah lebih menggali dunia jurnalistik itu lebih banyak, dan kita lebih banyak belajar otodidak sebenarnya. Otodidak. Jadi kalau sekarang kan lebih enak ya, ada ChatGPT, Betul. ada ya macam-macam lah. Kalau dulu kan pakai otak semua. Ya. Nah itulah kita belajar. Kemudian di tahun 2014 itu saya kemudian bertugas di Bangka, kemudian di Beltim, muter-muter lah, dari yang awalnya wartawan di Des. Memang awal saya kenal jurnalis itu Desnya Kriminal, jadi agak-agak lama di situ. Terjebak juga tadi. Terjebak juga, agak lama di situ. Kemudian karena ingin mendalami profesi itu, saya kuliah, Bu. Diajak sama Bang Yudi juga waktu itu. Iya. Komunikasi, kuliah lagi. Yang awalnya sudah kuliahnya informatika, kemudian saya kuliah lagi komunikasi, kemudian saya belajar, terus ikut diklat sih banyak, diklat sampai kemudian uji kompetensi udah 2 kali, kemudian diklat sih banyak, lebih ke diklat belajar gitu sih. Nah kemudian di perkembangan digital saya mulai nih masuk ke dunia digital, yang awalnya hanya cetak sama online kan kalau kami dulu. Kemudian saya belajar lagi otodidak, video itu gimana, medsos itu gimana, saya belajar. Kebetulan kalau saya yang namanya YouTube itu sudah ada tahun 2011 kalau tidak salah YouTube saya, cuman belum diproses. Terus saya belajar dari pribadi, tek. Kemudian di waktu itu ada Pemret kan, saya bisa nggak bantu kamu arahnya ke sini. Oh yaudah, saya belajar lebih ke arah situ. Kemudian di sekolah kan sekitar 3 bulan kalau nggak salah itu untuk digital activity dari kantor, lebih mendalami lagi gitu. Sebenarnya kalau dunia jurnalistik itu kan sekarang sudah banyak berubah nih Bu. Oh. Sudah banyak berubah ke konten digital, media sosial dengan produk jurnalistik. Nah, Itu beda-beda tipis. Kalau dunia digital, maksudnya dunia medsos itu sebenarnya bukan produk jurnalistik itu. betul. Itu konten kreator yang memang tidak dilindungi oleh undang-undang sampai saat ini. Dan itu personal. Tapi kalau ketika produk jurnalistik itu portal berita yang memang dipercaya dan dia punya PT ataupun koperasi syaratnya. Nah itu. Ya. Jadi beda-beda tipis. Ya. Sekarang Kak Tanti malah mau mengeluarkan pernyataan, saya terjebak bersama Bapak wartawan yang sudah profesional. Sementara podcast Kedai Pak Itam tadi adalah media sosial konten yang bisa jadi tidak dilindungi, ya istilahnya. Mungkin seperti itu. Terjebak dalam bahasa kami itu sudah terlalu enak ya Bang. Saya juga sudah terlalu enak Sudah ini terlalu enak. podcast. Sebenarnya jadi seorang jurnalistik itu hal yang penting Bu dalam demokrasi. Pertama kita bisa mengontrol. Kalau kita sebagai mahasiswa itu kan ada kontrol sosial ya. Iya. Nah di dunia jurnalistik juga kita sebagai kontrol sosial, baik itu dari pemerintah maupun stakeholder lain. Balance gitu ya. Balance. Nah itu karena memang apa yang tidak lurus nih di mungkin prosedur pemerintah ataupun hal-hal yang memang negatif bisa di kita diluruskan, itu yang penting. Nah itulah asiknya dunia kita.
asik gitu ya. Ya, asiknya di situ. Saya pengen nanya sama Bang Yudi. Tadi karena kalau Bang Lisa bilang asik, kalau Bang Yudi tadi bilangnya sempat hijrah. Saya bingung dengan kalimat itu. Gimana itu? Jadi begini, sebenarnya kita itu sebuah pekerjaan itu akan terasa nikmat apabila kita senangi. Iya, Awal dulu kita harus senangi dulu. Iya. Nah, berangkat dari situ yang saya cerita awal tadi, mengapa saya tertarik, karena saya senang di dunia visual dan fotografi waktu itu kan. Nah, tinggal kita memoles diri, artinya mengupdate diri, melatih diri kita. Oh, ini bidangnya jurnalis televisi, harus tekun. Berlatih bagaimana sih visual untuk sebuah televisi, pembuatan televisi, ya itu kita pelajari. Bagaimana ngetik naskah untuk sebuah naskah TV yang dibaca oleh presenter, itu kita latih. Nah, gitu maksudnya yang kita ini. Mewawancara orang, ngejar, nyari angle, gambar segala macam kita latih. Nah, tantangan memang apa tadi yang Kak Tanti ini hijrah. Nah, kalau hijrah ini memang dalam sebuah pekerjaan mungkin kita akan ketemu titik jenuh nanti. Mungkin semua orang merasakan di berapa lama di dunia itu dia akan menemukan titik jenuh. Dia ingin coba yang lain. Oke. Nah, pada momen saat itu memang KPU dalam hal ini penyelenggara pemilu kita di Belitung ini, kalau aku di angkatan ketiga, angkatan pertama itu selalu ada unsur-unsur pers yang ngikut. Betul. Tapi nggak ada yang gelombang di angkatan pertama tidak ada yang lolos, angkatan kedua juga tidak ada yang lolos sampai 10 besar. Di angkatan ketiga saya ikut atas saran-saran kawan-kawan pers juga. Iya. Nah, mewakili pers saat itu kan, saya ikut gitu. Kebetulan perjalanan ini bagus dan akhirnya lolos masuk sampai 5 besar. Nah, inilah makanya saya bilang cuti tadi, hijrah dulu sementara untuk 5 tahun off. Ternyata udah saking lamanya 5 tahun ini kayaknya ngeblank lagi, balik lagi ke dunia, ke rumah lama ini kayak bayi baru lahir lagi gitu, mesti belajar lagi gitu kan. Nah, ditambah lagi perubahan ini sudah sangat jauh Kak Istanti. Kalau aku dulu masih bergerak di media konvensional, nah begitu masuk lagi sudah dunia digital gitu, era digitalisasi, pergeserannya sangat jauh gitu. Nah, tantangan kami para insan pers, jurnalis ataupun wartawan, media sosial ini. Nah, konten-konten media sosial ini tantangan. Kecepatannya jauh lebih cepat mereka. Dengan modal handphone, ada akun, kejadian cepret, jadi posting udah. Media harus mencari data seakurat mungkin agar berita itu sesuai fakta dan berimbang gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Karena seperti Bang Disa bilang tadi, perbedaan media sosial dengan media massa itu sangat jauh. Media massa ini terstruktur gitu, ada badan hukumnya segala macam. Media sosial kan cuma bentuk platform yang bisa formatnya Facebook, TikTok, IG, nah segala macam gitu kan. Nah, ini konten-kontennya siapa yang berani bertanggung jawab terhadap postingan sebuah kejadian, berita itukah benarkah, hoakkah? Siapa berani bertanggung jawab? Nah, inilah tantangan kami insan media baik di Belitung maupun mungkin seluruh Indonesia terhadap maraknya informasi-informasi yang mungkin dianggap kurang kredibel atau kurang akurat, kurang berimbang. Nah, ini tantangan kawan-kawan yang harus tetap mengupdate diri, menjadi insan pers yang profesional tadi, sebagai pemberi hak informasi untuk masyarakat yang adil dan berimbang informasinya tadi. Nah, kemudian sebagai kontrol sosial kata Bang Lisa tadi terhadap kebijakan pemerintah maupun swasta. Nah, kemudian juga sebagai pengedukasi, memberikan edukasi atau menghibur gitu juga ini kan, memberikan konten-konten yang mendidik lah atau hiburan yang bermanfaat, yang positif sifatnya. Menyampaikan informasi yang bukan sembarangan gitu. Nah, ini tantangan-tantangan kita. Kecepatan kami dalam pemberitaan, tapi walaupun di maraknya konten-konten media sosial ini, masyarakat masih banyak butuh kepastian informasi itu dari media. Iya, dari media yang akurat. Iya, informasi yang dibutuhkan itu dari media yang akurat gitu kan. Kalau cuman membaca mungkin dari status postingan di sebuah medsos, mungkin mereka masih berasumsi-asumsi. Nah, tapi ada juga yang percaya mungkin kan. Tapi saya yakin masyarakat masih banyak butuh informasi yang betul-betul dari media yang profesional.
Berarti datanya dari narasumber yang jelas, faktanya jelas, bukan rekayasa. Nah, ini memang tantangan makanya di momen Hari Pers yang bakal dilangsungkan di Serang Banten besok tuh 9 Februari ini, itu kan mengangkat tema pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Nah, itu kan maknanya luar biasa temanya itu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah tantangan insan pers di era digitalisasi saat ini. Bagaimana bisa profesional menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah terjangan arus-arus digitalisasi tadi. Arus-arus media digital nih. Walaupun media-media sekarang kan udah banyak nih merambah nih. Medianya kan ada 3. Kalau dulu kan media konvensional tuh kita tahu paling TV, koran, majalah, radio gitu kan. Nah, kalau medianya terbagi ada media cetak, media elektronik, media online gitu kan. Nah, sekarang kan sudah baik media cetak, media televisi banyak sudah merambah kepada media online. Nah, mereka punya akun-akun media sosialnya juga. Tapi akun-akun media sosialnya kan berlindung di struktur media masanya. Nah, gitu kan. Nah, kalau penyebutan tadi kan seperti jurnalis, wartawan itu sama istilahnya kalau penyebutan ya. Nah, kalau persnya itu kan lingkungan atau lembaga sosial atau wahana komunikasi massa secara keseluruhan. Makanya ada undang-undang persnya. Tidak ada undang-undang wartawan gitu kan. Karena undang-undang mencakup keseluruhan wahana komunikasi sosialnya, komunikasi massanya, lembaga sosialnya. Nah, kalau kode etiknya baru kepada individunya, kepada jurnalisnya atau wartawan. Makanya dibilang kode etik jurnalis. Nah, makanya insan-insan pers itu dalam tugasnya dilindungi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, terikat dengan kode etik jurnalistik. Nah, itu. Nah, hijrah tadi sebenarnya itu tadi Kak, sebenarnya. Yang lebih jelas itu jadi ya, karena kemarin pas ditanya ini mau nak kelakarnya apa ya, personal, pandangan personal, perjalanan personal, Bang Yudi, Bang Disa, karena banyak sudah orang yang mengenal sosok-sosok abang-abang ini ya. Karena tapi di lapangan terus kan. Betul. Tapi saya justru tertariknya dengan keilmuannya tadi ya. Pemahaman terhadap konten yang saat ini sangat banyak ya, termasuk kami pun ingin belajar gitu loh. Ya, kami ingin belajar. Saya menghadirkan Bang Disa, Bang Yudi ya, dalam menyampaikan apa tadi. Oh ya, oke lah kalau undang-undang mungkin benar-benar harus hafal gitu ya. Bagaimana etika, kode etik begitu kan jadinya. Dan ini sering juga ngasih pelatihan-pelatihan di lokal kita. Pengalamannya gimana itu? Seperti Bang Disa lah mungkin tadi yang Bang Disa bilang tadi kan. Iya, diklat gitu ya. Ada uji kompetensi, diklat, segala macam itu harus diikuti sebenarnya. Ada jenjangnya terus. Kalau tidak kita belajar sendiri. Bagaimana kita menulis sebuah berita itu kan kalau rumusnya tetap sama dalam menulis berita, maupun di televisi, maupun di radio, maupun di media cetak gitu kan, itu rumusnya tetap sama kan. Nah, namun dalam kita mengasah ini kan zamannya semakin canggih. Nah, di dunia digital ini kan kami awak-awak media ini dituntut cepat, gerak cepat, harus cepat gitu kan dalam penyajian. Nah, mungkin dalam satu berita, dalam satu kejadian bisa itu dipenggal menjadi 3 berita. Dapat data pertama dari narasumber 1 naik dulu. Narasumber kedua naik dulu, tapi masih dalam sebuah insiden atau sebuah kejadian atau sebuah peristiwa gitu kan, itu bisa ngejar ini. Nah, kalau dulu kan sifatnya kalau masih media konvensional, contohlah cetak gitu kan, kita mesti ngambil lengkap semua data, diketik dulu. Ada jenjangnya, naik ke redaktur dulu kan, ada jenjang naik ke rapat pimpinan redaksi, rapat redaksi, layak apa tidak berita ini diturunkan. Karena kalau berita ini sudah ditayangkan, sudah diterbitkan, sudah menjadi tanggung jawab perusahaan media. Wartawan lepas sudah. Iya, paham. Nah, kemudian berita ada layak, sudah dibahas segala macam, wartawannya sudah dikonfirmasi, keabsahan, keakuratan data segala macam, baru rapat memutuskan berita-berita ini yang tayang besok. Nah, udah naik cetak.
Gitu juga kami di televisi kan tetap kalau nggak ada nilai jual, nggak ada bisa dipertanggungjawabkan berita-berita ini masuk tong sampah. Nah kalau sekarang media online ini di era digitalisasi ini memang serba marah gitu. Betul. Semua bisa jadi wartawan gitu kan. Entah itu wartawannya media sosial atau wartawan di media massa. Nah gitu kan, yang jelas kalau mereka bilang dia wartawan di media massa harus jelas medianya ada nggak badan hukumnya, strukturnya bagaimana. Nah ini harus jelas juga gitu kan. Nah namun inilah harapan kami kawan-kawan media yang ada di Belitung yang bergerak saat ini rata-rata memang bergeraknya di media online sekarang ini. Nah haruslah kita tetap mengupdate diri, melatih diri, belajarlah terus gitu kan, jangan menyerah. Bagaimana dalam mengulas sebuah berita, baik itu mau investigasi, mau berita strike news atau soft news, terserah silakan gitu kan, feature segala macam, itu suka-suka. Nah gitu kan. Silakan mungkin Bang Disa. Mungkin Bang Disa ada hal-hal yang menarik karena tadi saya dengarnya kompetensi gitu ya. Ini benar-benar sebuah profesi yang apa namanya? Ya mohon maaf lah, mungkin kawan-kawan masyarakat awam tuh pernah nggak dapat perlakuan kurang nyaman gitu sebagai wartawan? Kalau perlakuan kurang nyaman mungkin di Belitung nih, Enggak, saya pernah dikeroyok orang, Bang. Ya, sering. Iya, pernah didatangi kantor, kemudian dikeroyok sampai karena hukum kasusnya. Itu gara-gara sebuah pemberitaan lah. Dan itu memang insiden yang paling luar biasa waktu itu. Iya. Nah kemudian juga perlu diingat nih teman-teman, perbedaan. Saya menambahkan yang Bang Yudi tadi. Bahwa untuk seorang jurnalis yang ataupun wartawan yang memang berada di bawah naungan sebuah perusahaan media itu memang di dalam peraturannya ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Nah ini menjadi pengikat kami bahwa seorang jurnalis itu bukan kebal hukum. Tapi ada istilahnya ketika sebuah produk jurnalistik itu ada istilahnya yang namanya hak jawab. Jadi ketika seorang melaporkan itu tidak langsung bisa dihukum, tapi bisa diarahkan ke dari pihak aparat penegak hukum, bisa diarahkan ke hak jawab. Itulah perbedaannya seorang jurnalistik dengan konten kreator ataupun media sosial personal. Sedangkan personal ini dia terikat ataupun terancam dengan undang-undang IT, ataupun ITE, ataupun penyebaran berita hoax. Nah itu yang perbedaan kami dengan personal orang lain. Artinya tidak mungkin bisa diminta hak jawab kan jadinya. Ketika seseorang ingin melaporkan seorang jurnalis itu tidak bisa langsung diterima oleh aparat penegak hukum. Karena ada hak jawab tadi yang harus dilewati. Ketika orang marah-marah nih kan, orang kan biasa tidak terima, silakan berikan hak jawab. Ini yang penting. Nah, karena hak jawab ini ada kaitannya dengan MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Itu sudah berjalan sekitar 10 tahun dan terakhir kemarin diupdate tahun 2002 bulan November. Iya. Dan itu memang perbedaan yang sangat luar biasa tadi kata Bang Yudi. Dan memang kalau prosedur itu yang perbedaan dengan konten kreator ataupun personal media sosial itu yang tidak bisa dilakukan oleh media sosial ataupun yang pemilik akun media sosial adalah konfirmasi ke narasumber. Itu yang tidak bisa. Sedangkan seorang wartawan ataupun seorang jurnalistik itu punya jalan lah untuk ke situ bisa. Jadi untuk meminimalisir berita hoax tadi, jangan sampai ada hoax lah gitu. Iya. Kita break sebentar, mungkin mau disediakan kopi narasumber kita karena waiters kita sedang liburan malam hari ini. Ya, jadi saya tertariknya dengan data gitu ya. Ketika meliput lah ya, pasti kita punya tahapan untuk
minta izin bahwa ini Iya, akan diliput, diberitakan. Itu kode etik lah masuk. Iya, kemudian ada data yang diminta ya kepada narasumber yang akan kita wawancarai. Itu kan berarti ada tadi tahapan saya dengar gitu ya sini. Tadi kalau misal datanya baru sebagian itu sudah boleh naik begitu. Mungkin Bang Disa atau gimana, Bang Yudi? Pertama sih sebenarnya yang harus dilakukan seorang wartawan itu memperkenalkan diri, Bu. Oh iya, iya Itu betul. yang paling penting. Iya, Dari iya. media mana itu. Pernah nggak ditolak? Maksudnya saya nggak mau diwawancara begitu. Itu hak mereka, Hak narasumber. Betul. hak narasumber. Jadi ketika narasumber itu mau ngomong A ya kita tulis A, nggak boleh kita tulis Z. Saya pernah nulis waktu itu seorang kepala daerah lah ya, Iya. ngomong jorok, saya tulis jorok, Bu. Karena nggak mungkin saya melesetkan omongan orang, dan itu Oh, jadi iya. cimbiran sampai sekarang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Nah itu, artinya itu kan fakta omongan narasumber. Iya, Nah, tidak boleh kita belokkan, itu yang paling penting. iya. Tetap harus yang Tapi sesuai yang ketika diomongin. kita pegang data, kita ada dua pilihan. Ketika data itu berbahaya, maksudnya berbahaya ini dalam arti kata ada pengaruh nggak dengan narasumber yang kita beri, itu boleh kita lindungi, Bu. Oh, oke, paham. Berbahaya nggak dengan kehidupan dia, itu boleh kita Iya, lindungi. iya, iya, iya. Ketika data itu tidak ada hubungan dengan nyawa ataupun privasi seorang, nggak ada masalah kita publis, gitu. Kadang kan ada istilahnya jurnalis investigasi kan, nah itu boleh kita nyuri. Maksudnya jurnalis investigasi boleh? Boleh mengambil data diam-diam, itu boleh. Oh, gitu. Kan berbagai cara kita punya. Oh, oke. Seorang intel aja boleh ngambil data diam-diam nih. Iya, iya. Nah, iya, iya. sama dong kita gitu juga. Oke, oke. Mm-mm. Berarti wartawan di Belitung ini juga banyak ya? Banyak, Bu. Banyak, yang Bu. maksudnya yang khusus investigasi, Ada. yang khusus tadi liputan saja, atau kemudian yang menulis berdasarkan analisa, misal tadi kalau Bang Yudi Opini, pengen ya opini ya namanya itu ya. Ya, itu yang nggak boleh. Bu. Oh itu yang nggak boleh. Nggak. Itu persepsi kita. Yang harus dihindari seorang dihindari itu. jurnalis itu Opini. memasukkan opini dia sendiri dalam sebuah berita. Itu enggak boleh. Kita kan bukan narasumber, tapi penulis. Beda ya, artinya harus dibedakan. Ya, dalam produk jurnalis kita itu si jurnalisnya tidak boleh memasukkan opini dia dalam produk jurnalis yang dibuat. Nah, itu pantangan lah ibaratnya. Karena itu berita, kalau kami dulu kawan TV bilang itu berita onani. Berita buat kita senang gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu sangat tidak boleh sebenarnya itu karena opini. Kalau kita ingin beropinilah tentang apa gitu. Jangan terhadap sebuah berita, itu pemberitaan. Karena berita yang berimbang, akurat dan berimbang tadi sesuai dengan fakta-fakta dan data yang didapat di lapangan. Nah, jadi saya tanya sama Kak Istanti, membuat berita dengan menulis berita itu sama nggak pengertiannya? Beda ya. Beda kan? Nah, menulis berita itu bagian dari tahapan membuat berita. Kalau membuat berita itu tahapan keseluruhan, mulai dari menentukan temanya, apa yang baku kita ambil, mengumpulkan bahan, wawancara segala macam, kemudian mengolah, mengetiknya, ngeditnya, baru menyajikan, mempublikasikan. Nah, itu membuat berita. Tapi kalau menulis bagian dari membuat berita. Nah, kalau nak nulis beritanya tadi saya bilang berita strike news, berita yang sifatnya cepat gitu kan, berita ya real time. Nah, atau berita soft news, berita ringan, berita di samping dari strike news tadi, berita keras tadi kan. Atau mau garap pictures, boleh. Suka-suka gaya-gayanya lah. Nah, mau in depth reporting juga yang dibilang Bang Disa tadi apa namanya? Reportase atau apa namanya tuh? Apa tadi? Investigasi. Ya, itu kan tergantung dari objek berita, objek dari karya yang akan diangkat gitu kan. Nah, umumnya yang penting unsur-unsur dalam, kalau bicara tentang ilmu jurnalis ini memang sebenarnya luas, banyak kita bisa bisa belajar, kita mungkin di Google juga banyak.
materi-materi yang bisa kita ini. Tapi kalau sharing berbicara gini, kita juga masih terus belajar, Bu. Kita nggak merasa hebat, merasa benar, enggak. Kami juga tetap belajar kok gitu. Makanya kami dengan senior-senior yang ada atau rekan-rekan yang lebih dari kami mohon izin malam ini kami berbicara, bukan kami sok pintar segala macam, tapi apa yang ditanya oleh Kak Istanti juga itu yang akan kami jawab seputar yang kami tahu gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini tidak meleset dari apa yang kita yakini secara bersama di Belitung ini. Nah itu. Nah, apalagi misalnya ini. Kita kalau podcast Kedepa Hitam itu kami suka banget mengkoleksi sejarah. Ya maksudnya mungkin Bang Disa tahulah perkembangan pers di Belitung. Dulu tuh pernah ada ini gitu. Sempet tahu nggak? Kan tadi baru berkecimpung di dunia pers tuh 2009. Oke. Sebelumnya pernah tahu perkembangan pers di Belitung? Kebetulan saya nih mengenal pers itu dari lover koran, Bu. Loper koran. Saya seorang lover koran dulu di tahun 2007. Panjang perjalanan. Iya. Jadi waktu masih hampir SMA selesai, itu saya jadi lover koran dan media yang saya sekarang. Iya. Jadi mulai dari situ balik lagi ke situ. Ngasin gitu karena cuma loper jadinya diangkat gitu. Enggak, belum, Bu. Belum sampai ke situ. 2007 saya kuliah sambil lover koran. 2008, 2009 juga masih lover koran sebenarnya, tapi saya sudah belajar nulis di majalah tadi. Iya. Di akhir 2009 kalau salah. Nah itu sih. Iya. Jadi kalau memang rezekinya memang di media sampai gitu sekarang ya. memang rezeki. Saya ikut tes PNS itu 2 kali kalau nggak salah. Terakhir nggak ada niat pengen coba. Kalau bahasa tadi kata Bang Yudi, nggak ada orang dalam ya gitu. Nggak, kalau dulu saya pernah ikut tes PNS, Bu, sekali. Itu tahun berapa ya? 2010 apa 2011 gitu. Itu pernah sekali. Waktu itu masih pakai LJK kan. Nah, kedua kali saya ini kan nggak pernah tahu sistem di dalam sekarang kan, rekrutan PNS itu seperti apa. CAT. Nah, kemarin saya ikut di tahun 2 tahun lalu apa 1 tahun lalu. Saya penasaran cuman ya, Bu. Saya isinya dari 1 sampai akhir itu saya semua. Karena memang bukan memang karena saya mau observasi dan saya kan orangnya penasaran, Bu. Oh ini gimana sih nah gitu. Iya. Jadi dimulai sebenarnya kalau saya di media itu perjuangan yang panjang. Iya. Dan memang ya karena ya inilah mungkin rezeki kan, rezeki dan memang kebetulan yang memang senang ataupun hobi tadi. Senang dan hobi. Kalau Bang Yudi masa kecil tadi sempat ke Bandung kan? Maksudnya gini, kalau Bang Disa dari loper koran. Kalau Bang Yudi tadi apa langsung RCTI atau gimana? Balik dulu ke sini, Bu. Jadi 98 mungkin Mang Samsi juga tahulah cerita juga sedikit kan. Kami balik sempat di demo reformasi 98. Iya. Sempat gara-gara mungkin kelakuan senior dulunya kami sempat diisukan datang mahasiswa sampai 300 segala macam padahal sama gelintir orang dicegat polisi di pegantungan itu kan kapal laut. Nah itu balik dulu kita balik ke sini 98 kemudian balik lagi ke Bandung, di sana ndak ada gawe segala macam. Akhirnya baliklah ke sini dengan kawan-kawan alumni SMA 1, bentuklah KPLB kami saat itu kan, kelompok peduli lingkungan Belitung, kemudian bentuklah koperasi berdikari saat itu kan, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat saat itu karena kita masa-masa krismon waktu itu kan, bergerak suplai beras oleh koperasi. Nah di KPLB itu kita bicara terkait lingkungan saat itu, buat produk-produk dari limbah-limbah lah waktu itu kami kan. Sempat produk-produk itu memang kita diundang oleh Gubernur Sumsel, masih Sumsel kita, kemudian pameran di Senayan segala macam. Banyaklah produk kami dulu dengan produk merek Mukut saat itu, Bu. Nama merek Mukut ya, memang bahan-bahannya Mukut semua, gedebok pisang, sampah-sampah kertas kita daur ulang, kita jadi sebuah recycle gitu kan, jadi kertas daur ulang. Nah kemudian di rentang waktu itu kemudian kami
masing-masing berpisah lah dari organisasi itu. Kemudian aku mulai diajak kawan bergabung di Studio Dimensi tadi. Di Studio Dimensi karena aku memang dilihatnya bisa mengoperasikan kamera saat itu kan. Jadilah juru kameranya atau kameramennya. Kami garap album Langgam Belitung pertama kali waktu itu kan, Idio dengan Ririn penyanyinya. Dio ya, lagu Langgam Belitung ada 8 lagu saat itu. Nah, mulailah kami garap situ. Nah, di situ buat film-film misteri Geting Apit juga sempat kami garap waktu itu kan. Dari situ kemudian saya ada rezeki, saya beli kamera, bikin sendiri saya usaha video syutingnya. Bermainlah saat itu kan memang masih pangsa pasarnya masih bagus di awal-awal 2000-an. Dokumentasi kawinan, selamatan anak gitu kan. Nah, bisnis itu masih bagus. Nah, di 2004 itu karena abang ipar nih di Jakarta yang memang kerjanya di RCTI, ngelihat aku bergerak di bidang itu, dia kasih info RCTI ada peluang nih, mau ikut tes dah. Gitulah ceritanya, ada info orang dalam tadi. Orang dalam tadi. Akhirnya cobalah, jangan tak kan berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah memang jalan itu teringat dengan saat di Bandung tadi orang banyak yang kawan-kawan tak tahu Belitung tuh di mana gitu kan. Nah, kita bikin heboh gitu, buat pemberitaan sedikit bisa dikenal orang. Nah, tugasnya itu agak ringan setelah Laskar Pelangi booming tahun 2007 kalau. Wah, 2007 itu agak nyaman tugas kita nih, maksud aku kan sebagai media awak televisi nih. Banyak TV-TV berdatangan ke sini, enggak surang lagi. Nah, kalau dulu kan kapan nak TV apapun kalau nak ke Belitung ngontek kita gitu. Nah, sampai aku tuh disebut penguasa tunggal dulu gitu kan. Penguasa tunggal, one man show apa segala macam kan, surang-urangan di Belitung dulunya kan. Nah, jadi kapan kawan dari Bangka ke, atau dari Jakarta ke, selalu Trans TV itu dulu ngontek nak jelajah Katulistiwa, jejak petualang, si Bolang dulu kan kita lah nge-guide-nya gitu kan, ngeneman lah keliling Belitung nih. Dari kawan Metro TV, TV One saat itu kan. Nah, di 2000 setelah meledaknya Laskar Pelangi itu kita mereka nih lah masing-masing masuk sini kan gitu. Nah, agak ringan lah gitu. Nah, dan aku juga agak ngerem memang bermain di pertelevisi pemberitaan ini kan. Dibawa lah mungkin lah cecak begayu lah mungkin kan lah. Nah, mungkin nak cari suasana lain. Nah, akhirnya tadi yang Bang Disa sebut tadi bentuk mendirikan Belitung Express tadi juga kan kami kan bermain di cetak. Kemudian juga sempat dengan senior Bang Disa, Bang Albana itu kan sempat di Bangka Pos juga sempat pimpinan Pos Belitung sini. Dia keluar dari Bangka Pos membentuk media online waktu itu kan. Sempat juga belajar kita penulisan media online itu bagaimana. Nah, jadi kita belajar terus Bu, belajar bagaimana penulisan cetak, penulisan media online. Nah, mungkin kalau aku mungkin bisa belajar gitu, mungkin Bang Disa enggak bisa belajar bahasa jurnalis televisi, ngetik berita TV itu gimana sih gitu. Memang beda jauh. Kalau kami kan lebih pada ke visualnya yang bercerita, kalau naskah ini lebih penegas. Nah, itu aja. Jadi presenter tuh begitu baca naskah kita dia enggak salah lagi gitu. Memang itulah. Apa yang divisualkan tadi dituliskan. Ada di situ. Gitu. Nah, itu ada kode-kode tersendiri memang tuh belajarnya memang harus tekun gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Kan tadi kalau kata Bang Disa itu pas Kak Tanti nanya pernah nggak dapat tekanan dan sebagainya? Iya. Pasti. Gitu. Kalau gitu sebaliknya, pernah nggak dapat apresiasi dari masyarakat kah, dari pemerintahan daerah kah? Siapa Bang Disa dulu apa ini? Bang Yudi lah dulu. Oke, Bang Yudi. Kalau semacam ancaman tuh semua mungkin ada lah Bu ya. Baik pun yang terlihat maupun yang tidak terlihat, risiko dari sebuah pekerjaan. Jadi saat aku menyatakan aku harus terjun di dunia ini, aku siap lahir dan batin. Aku hanya meminta saat itu berdoa jangan kena anak bini atau keluarga. Gitu. Kalau ini memang kesalahan aku dalam bertugas, ya sudah kena aku aja. Saat itu yang aku minta. Yang aku takutkan itu barang yang tidak terlihat Bang Belitung. Saat itu kan di era itu bukan
Bang Disa belum masuk dulu ada kawan Iya. Mas Popo dulu kami panggil badan gede di Pos Belitung sempat kena dulu barang tidak terlihat. Segede itu aja gitu lagi kan kena gitu istilah. kan. Nah jadi hal-hal yang goib gini yang tidak terlihat ini yang aku minta maaf minta ampun jauh-jauhkanlah sama yang maha kuasa saat itu kan saat kita malumlah kita rambut sama hitam depan kita orang baik di belakang kita tidak tahu. Iya. Nah makanya aku kalau ada garap-garap berita TV itu yang begitu tayang berita sangat membuat sebuah gimana gitu keluar rumah aja rasa pakai helm tuh tutup habis rasa takut Nakal gitu, gitu ya. gitu. Iya. Malah kebanggaan sebenarnya kebanggaan karya kita dimuat gitu kan. Iya. Tapi kadang kalau berita itu berkaitan-kaitan dengan ada yang orang tidak senang kita tidak tahu kan beritanya Iya, efek nggak dari bisa sebuah berita ini ngukur kita tidak ya. bisa ngukur gitu. Nah, ini semacam ancaman psikologi kalau untuk aku gitu kan. Nah kalau ancaman fisik sih nak dikeroyok pendemo pun bisa gitu kan. Nah dikepung masyarakat sekampung pun bisa gitu kan. Nah, jadi bukan sebuah tugas pekerjaan yang memang aman-aman aja Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, sering bentrok dengan sesama kawan pasti gitu kan. Oh, oke, dengan iya, segala paham. macam dengan narasumber tuh pasti ada. Nah, tapi yang namanya dulu memang lagi jiwa-jiwa yang muda lagi sama-sama keras mungkin itu tuh bisa terjadi gitu. Sebenarnya bisa diselesaikan alhamdulillah tapi tidak ada bermasalah secara hukum gitu kan. Alhamdulillah aman-aman aja saat itu. Nah, kalau apresiasi memang aku dulu sempat ini. Jadi cerita-cerita setelah aku balik lagi ke dunia ini setelah hijrah 5 tahun tadi balik lagi ke dunia pers ini, aku sempatlah berfoto pakai baju salah satu baju partai dulu kan. Saya nyoba-nyoba gitu pakai baju partai. Posting di Facebook. Ada yang komen. Oh Bang Yudi gini ya. Insyaallah kataku kan, wah abang orang gini-gini, abang bisa nolong aku dulu. Nolong, apa kataku? Rupanya dulu aku sempat ngangkat berita anak dia hidrosepalus. Nah, jadi hidrosepalus dengan kepala gede tuh, dengan kawan Pos Belitung seniornya Bang Disa dulu, ada Bang Danila PNS di Beltim. Kami angkat berdua, berita itu tayang, naik di Pos Belitung. Diperhatikan oleh pemerintah, dibantu, dirujuk segala macam. Namun memang sekali aku chatting pula dengan orang itu, dia pun kataku sekarang si adek itu, umurnya tidak panjang bang katanya kan meninggal. Tapi kami terima kasih berkat abang lah dulu, kata abang orang baik gini-gini, tetap maju bang katanya, support kita. Itu apresiasi bagi aku. Kita tidak ingat karya kita tuh akan dikenang orang gitu. Itu salah satu. Siko Agi ada. Kami RCTI sempat ngadakan RCTI Peduli waktu itu ada yang datangkan KRI ke Tanjung Batu. Oh KRI. Rumah sakit Terapung ya. Jadi aku liputan adalah menolong berapa orang Belitung nih yang operasi bibir sumbing. Oh betul. Sekian lama ada juga. Masa lupa kan aku katanya. Iya, kataku siapa dah ya kataku. Kadang gitu nih kan. Ikam dulu, anak aku operasi bibir sumbing. Astaga, gitu-gitu apresiasi bagi aku. Betul. Dan kita tidak sampai harus mengingat tadinya tidak kan. perlu kita. Yang penting tapi orang ingat, oh aku dihargai gitu. Nah, yang apresiasi yang menurut aku paling seru tuh gini, mungkin Kak Istanti dulu tahun 2000 berapa dulu ada orang gila manjat tiang listrik. Aduh. Lada Belitung belum ya? Belum. Kalau ya. Berapa itu di Simpang Maut itu ada orang gila di tiang listrik. Berita itu kok sampai 3 kali tayang berita aku tuh di TV itu kan. 3 kali tayang itu kan ngeri heboh itu kan. Jadi itu apresiasi kawan-kawan aku nih di luar-luar tuh. ngeri kau nih gitu kan, istilahnya nyebut nama aku tuh disebut-sebut terus gitu kan. Sampai 3 kali tayang. Kami itu kan waktu itu grupnya itu kan RCTI ini grup RCTI, MNC, TPI zaman itu kan masih Global TV. Bisa sini waktu itu kan. Jadi itu apresiasi yang mungkin kalau tidak berupa piagam sih bagi aku, tapi itu apresiasi yang sangat berarti gitu mesti kan. Harus ada itu benar. Tidak perlu plakat atau segala macam gitu. Itu mungkin Bang Nisa mungkin. Bisa ada ke kiri-kiri mau macam gitu tadi. Sama lah kayak. Ada apresiasi tadi. Banyak sih ada lah ya. Sama sih rata-rata karena jurnalis ini kan kalau kita buat untuk menolong orang bisa menolong orang, Bu. Kalau kita nak berbuat jahat untuk orang bisa berbuat jahat. Jadi fleksibel ya.
Tapi teman-teman kebanyakan banyak nolong orang, Bu. Yang gitu-gitu. Sama sih Bang Yudi punya pengalaman seperti itu, aku juga sama. Rata-rata kawan-kawan rata-rata semua adalah yang namanya ada untuk ada kenangan bantu orang itu pasti ada semua. Yang namanya kawan-kawan wartawan di Belitung nih. Karena kita ini kan tidak selamanya hidup sehat, Bu. Iya. Nah, pasti kembali ke apa yang kita tanam itulah yang kita tuai nanti. Ah, itulah kembali. Rata-rata kawan-kawan seperti itu semua. Walaupun muka-muka biak tuh kadang-kadang bengis, tapi hatinya baik. Hatinya rinto gitu katanya. Gitu. Gitu. Paling itu sih. Kalau piagam sih paling maksudnya memenangkan menjadi the best wartawan. Oh, pernah. Aku sekali, Bu. Ada. Di zaman Covid. Covid itu dapat juara 1 nulis tentang Covid. Itu. Berita Covid. Pelaporan. Iya. Ya. Berita Covid. Oke. Lomba sih sebenarnya. Oh, lomba. Nasional atau Belitung? Udah Belitung aja. Belitung. Belum menulis. Rata-rata sih cuman banyak bantu orang sih, Bu. Ya orang kenang sama sih ceritanya sama kayak Bang Yudi sama semua. Rata-rata bakal rata-rata memang banyak baik kecil, Bang ya. Iya. Kita di Belitung nih yang memang kurang ada penyakit-penyakit yang memang harus dirujuk ke Jakarta. Kadang-kadang kan kita ekonomi masyarakat ini kan tidak semua yang bagus, Bu ya. Betul. Nah, itulah kami bisa membantu mereka lewat pemberitaan. Nah, itu tadi itu. Itu tadi, Bu, yang memang aku bilang tadi peran media terhadap pembangunan daerah gitu kan. Nah, peran media di daerah. Salah satunya tadi yang kami ceritakan berdua tadi. Ada hal yang tidak sempat terlirik atau terlihat oleh pemerintah atau pihak swasta, kita media bisa ngangkatnya melalui pemberitaan yang nanti ujung-ujungnya bisa menjadi sebuah perhatian serius oleh pemerintah, baik itu bencana, musibah atau penyakit atau kondisi apapun gitu di masyarakat awam gitu yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah gitu kan, atau tidak adanya bentuk peduli oleh kebijakan secara sosial gitu, tidak ada kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Mungkin dengan pemberitaan media, dengan bagaimana kawan-kawan mengangkat narasi ya tentang sebuah objek yang diangkat, ini mungkin akan menggugah gitu kan. Nah, itulah peran media. Menggugah itu yang mahal. Ya, menggugah itu kita. Iya. Yang kalau bisa. Ya, aku nengok abang-abang nih terus terang tadi awalnya apa KPLB ya, ada yang peduli lingkungan, Gapabel kan. Ya, Gapabel. Ini abang-abang yang idealis sebetulnya. Tapi kemudian kita nggak bisa sebagai jurnalis, kita nggak bisa dalam pemberitaan tadi kan nggak bisa pakai opini kan. Betul. Padahal kita orang idealis tadi. Bagaimana kita misalnya mengeluarkan idealismenya tadi dalam ruang kedai-kedai kopi kah misalnya, atau idealis itu tidak harus dituliskan? Idealis itu kan tidak bisa kita ungkapkan, Bu, tapi Ya. kita jalankan, kita terapkan dalam kehidupan, dalam kita misalnya tugas, ya kita terapkan. Ya, amanah tadi. Ya, amanah dari sebuah jabatan. Oh, aku nih sedang tugas liputan. Ya, aku harus prinsip gitu kan, harus profesional dengan tugas itu. Ya. Nah, memang tugasnya mewawancara ini ya sudah. Nah, maksud aku ya kalau di era-era sekarang ini kan pengertian idealis itu memang agak ribet lah, Bu. Contoh lah kalau aku sekarang ini kan bikin media sendiri ini kan kita menghidupi diri sendiri. Nah, media ini kan harus hidup, tentu ada kos yang dikeluarkan. ya. Nah, idealis ini kadang aku langgar. Misalnya maaf, kedai Pak Itam ada masalah, tapi kedai Pak Itam masang iklan sama aku. Oh iya. Ada income yang diberikan sama aku ke mediaku. Aku tetap harus melaporkan gitu. Iya, tapi udah menjalin kontrak iklan dengan aku nih, dengan mediaku nih, kedai Pak Itam. Iya. Ini contoh nih. Betul. Nah, tiba-tiba suatu hari kedai Pak Itam ada masalah gitu. Nah, ini kadang keidealisan aku nih yang harus kulanggar gitu. Iya, Mungkin enggak orang yang sudah menghidupi media aku bantai pula gitu. Iya. Nah, ini dilemanya kita. Betul. Gitu kan, kalau aku secara pribadi melihat. Nah, jadi kalau aku dulu, Bu ya, mungkin prinsip aku memanggul kamera itu biar miskin asal sombong.
Lu ketawa kawan-kawan, biar miskin asal sombong. Apa itu? Lah miskin sombong. Iya, Nah, tapi iya. pengertiannya bukan sombong dan anak berkawan kan orang. Iya. Aku dan anak dikila anak orang. Iya, iya, iya. Dengan rupiah nah kau tutup mulut lah. Iya, Ini. iya. Insya Allah enggak, mudah-mudahan dulu kan. Iya, iya. Maka sejarah-sejarah mungkin dari track record perjalanan ini bisa memberikan nilai plus untuk aku melangkah hijrah tadi 5 tahun tadi gitu kan. Kita tidak tahu perjalanan hidup ini kan. Iya, iya. Nah insya Allah yang gitu gini akan kita nikmati di kemudian gitu kan, kita tidak tahu. Walaupun sekarang ini balik lagi dengan mulai dari nol nih seperti bayi baru nak melangkah, ini luar biasa susahnya dengan kondisi ekonomi kita yang tidak sedang baik-baik Tidak saja baik-baik sekarang ini. saja. Nah dan alhamdulillah memang saat ini aku juga dipercaya kawan-kawan, kami ini kan di organisasi lokalnya ada kelompok kerja wartawan. Nah aku memang dipercaya dari kemarin Bang Disai 2025 sebagai ketua Pokja Wartawan Belitung sampai 2028. Bang Disa di Komisi Etik. Komisi Etik Pokja Wartawan Belitung. Nah ini organisasi lokal sebenarnya. Banyak organisasi secara nasional, ada organisasi lokal nih ada 3 kalau tidak salah aku di Belitung ini. Nah kalau organisasi nasionalnya banyak yang masuk di Belitung. Nah inilah memang fenomena banyak lah masyarakat yang merasa alergi, merasa benci karena kami tidak menyalahkan masyarakat sebenar memandang wartawan itu, memandang jurnalis. Ya mungkin kelakuan lah ya, kelakuan oknum bagi kami. Nah orang tidak senang dengan polisi mungkin bukan polisi secara keseluruhan, tapi oknum. Orang tidak senang sama wartawan mungkin bukan wartawan secara keseluruhan, mungkin ada oknum. Nah gitu. Nah kadang masyarakat juga memandang wartawan dan LSM itu sama. Jelas beda, tidak ada yang sama gitu. Undang-undangnya juga beda gitu kan. Iya, paham. Kalau di Belitung nih, dia wartawan, dia LSM disebut. Aduh kataku Mika nih kadang-kadang. Tapi ya? Banyak Bu, Oh, banyak orang pemahaman menganggap wartawan itu adalah LSM itu adalah wartawan. Itu beda Bu, undang-undangnya beda jauh. LSM, wartawan. Tidak bisa dicampur adukan. Tapi memang dalam realita di kehidupan kita sehari-hari di Kabupaten Belitung ini ada yang wartawan profesinya juga bergabung di LSM. Wajar jadi kalau masyarakat melihat seperti itu. Nah gitu. Iya. Jadi tidak kita salah. perlu banget gitu mengedukasi lah ya. Iya, memang tugas masyarakat. tugas wartawan lah, tugas jurnalis ini. Iya. Dengan pemberitaan tadi Ya, sekarang yang akurat dan berimbang lah. bersaing dengan konten Media kreator, sosial. media sosial seperti itu. Kira-kira ada ide atau apa mungkin Bang Disa terhadap dunia jurnalis di Belitung? Pembersihan oknum-oknum sih Bu, sebenarnya. Kalau aku sih orangnya tegas-tegas saja Bu ya. Iya. Ketika seorang oknum yang mengatasnamakan jurnalistik itu ya silahkan gitu kan. Kalau misalkan salah ya aparat penegak hukum silahkan ditangkap gitu. Iya. Terkadang kan mohon maaf aparat penegak hukum kan masih apa ya istilahnya? Oh ini wartawan gitu, ya masih ada pertimbangan lah, bukan tidak berani, karena ada pertimbangan. Tapi menurut saya kalau itu salah ya salah. Kalau itu salah silakan ditangkap gitu Bu. Karena hal-hal seperti ini membuat masyarakat negatif kepada kami yang memang profesional gitu. Nah gitu. Jadi beranggapan apa istilah Bang ya? Wartawan preman berkedok wartawan gitu ya. Ah gitu. Gitu. Ah ini yang menjadi memang membuat hal yang berat bagi kami kan. Iya. Di segala lini lah sebetulnya Ya, itu ya, betul. ada pasti yang begitu. Tapi itu kan oknum Bu. Betul. Segala ini. Lumayan sih. By data nih nggak bisa Kalau ngomong by data juga dan nih, dapat kita ungkap lah. Iya. Iya. Tapi ada lah gitu Bu. Ah, ini yang membuat nama jurnalis ini kadang-kadang negatif di mata masyarakat gitu. Padahal kan memang kalau kita beranggapan profesi itu positif, banyak hal-hal yang memang bisa dilakukan sebenarnya Bu. Yang membantu orang kayak tadi bisa, terus banyak sih Bu, mengedukasi juga bisa. Iya.
Terus terang memang kalau podcast Kedai Pak Itam ini kita selalu menghadirkan sejarah, budaya, dan kita kepengen anak-anak muda ini belajar dari sini. Dan mengkoleksi banyak tokoh ya. Saya apresiasi nih kalau Bang Disa, Bang Yudi, ini adalah termasuk salah. Tadi waktu flyernya jalan tuh, ya udah bilang itu si senior katanya gitu kan. Ya flyernya tadi kan udah disebar ke mana-mana kan. Meskipun nggak hadir nih audiens kita di sini, tapi mungkin mereka sedang lihat di live TikTok. Ini kan sedang live TikTok ya. Kemudian juga mereka menunggu hasil YouTube-nya kita gitu ya. Juga bukan mungkin dengan maksud mengkritisi, tapi kan kita menghadirkan ini sebagai pembelajaran bagi anak-anak muda yang ingin menjadi wartawan, menjadi sebenarnya profesi jurnalis gitu. Profesi ini nih kalau di Belitung nih profesi yang dalam tanda kutip tidak ada regenerasi, Bu. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena negatif tadi. Itu tolong dibersihkan tadi gitu ya. Apa namanya? Gitu. Di mata masyarakat itu negatif kan. Jangan jauh-jauh lah. Saya dulu terjun ke dunia ini, ke dunia jurnalistik itu ditentang sama orang tua. Karena dulu negatif. Tapi saya buktikan kan. Ya gitu. Nah, makanya kita ini di Belitung krisis, Bu, memang. Regenerasi soal profesi itu. Atau kita perlu konten kreatornya ini dididik dulu nih, enggak serius. Atau gimana? Kalau misalkan bisa. Itu kan jadi kan banyak konten kreator kita nih anak muda kan. Tapi mereka dibekali dengan pengetahuan sebagai jurnalis yang benar gitu. Bisa. Tapi mentalnya beda, Bu. Udah kalau udah bicara mental udah berat nih memang. Saya menemukan beberapa konten kreator ya yang sempat memang ngelamar lah di tempat kami. Ketika mereka tahu kerjaan yang sesungguhnya jurnalis itu sesuai prosedur dan segala macam, rata-rata enggak. Dan pertanyaan mereka berapa, Bang? Udah bayar gitu. Pasti begitu dulu. Ya. Risiko yang masyarakat. Bukan risiko sih sebenarnya, SOP yang harus dilewati mereka itu yang sulit. Karena kalau konten kreator ya udah ngeplok aja, udah edit selesai. Tapi kalau terikat kode etik tadi. Karena mereka yang bertanggung jawab kan redaksi ya, bukan pribadi kan. Stepnya. Itu yang sulit. Terus harus diproyeksi, harus ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nggak kuang semau gue gitu. Konten kreator kan semau mereka lah, ini bagus garap ini. Kalau kita kan ada juklak juknisnya. Mau alih profesi nggak jadi konten kreator? Hampir ya, Bang. Hampir. Pingin sih sebenarnya, cuman mungkin kalau di usia sekarang ini nggak lucu lagi jadi konten kreator gitu kan. Tergantung konten lah, Bang. Tergantung konten ya. Kami pun latu juga sebenarnya kan. Maka kami kalau yang gini-gini justru garapannya mungkin lebih mengedukasi. Ya, maksud kita juga begitu. Kita juga mengajak nih silakan dibuka ruang-ruang bicara yang lain, karena biar kata saya tadi Bang Disa ada ide apa, ayo kita bikin, anggaplah kayak semacam kelas edukasi kan gitu, spesifik A, spesifik B kayak gitu. Ya paling kalau misalkan ada misalkan orang yang ingin mengetahui tentang dunia jurnalistik ataupun bagaimana menulis berita itu dengan baik dan benar gitu ya. Terkonfirmasi itu bisa langsung sampaikan ke kami, ke Pokja bisa. Nah, itu dia ke Pokja Wartawan Belitung itu nanti kami bisa menyediakan narasumber lah yang memang mengetahui lah tentang hal itu pembicara. Jadi guys, ini podcast Kedai Pak Itam, kita sudah menghadirkan jurnalis senior. Saat ini mereka juga tergabung di Pokja Wartawan Belitung. Ya mungkin kalau ada yang mau minta, Bang ajarkan kami dasar tadi ya. Kami minta ajarkanlah berapa sejam 2 jam gitu ya mungkin. Di mana tempatnya? Boleh, Kedai Pak Itam juga bersedia untuk memfasilitasi seperti itu. Nah, karena tadi kan kita teknik menulis berita, teknis menyampaikan kepada narasumber bahwa saya ada, memperkenalkan diri kata Bang Disa tadi, dan memperkenalkan diri sekaligus dia merasa aman bahwa
apa yang akan kita tulis tadi nggak menciderai lah atau tidak menyulitkan dia seperti itu. Itu kan pasti ada pengalaman kan? Ya, karena gini sih Bu, sebenarnya nulis berita ini beda dengan nulis cerpen Bu. Nah, Beda dengan nulis cerita. iya. Kalau di Strike News itu kita dengan SOP piramida terbalik Bu istilahnya. Oh, gimana? Mana Yang penting dulu baru yang tidak pentingnya. karena yang penting. ya yang penting di Dari yang atas penting dulu. Oke. Paling utama. mendekati judul. Kemudian yang tidak penting di bawah. Karena apa? Saya yakin masyarakat mohon maaf nih orang akan membaca tulisan itu 3 sampai 4 paragraf cuman. Apalagi di era sekarang, Di era Bu. sekarang. Karena kesibukan, buka HP lihat judul, buka lead udah Udah. tutup lah tahu. Jadi semuanya terangkum. Jadi berita itu ada bagian, ada judul, Betul. ada teras, ada badan berita. Isi maksudnya badan Ya, berita badan itu tuh. isi. Makanya dibilang Bang Disa tadi piramid terbalik. Heeh. Jadi muatan yang penting dulu, Di di atas. atas baru mengerucut kepada hal yang tidak penting. Yang biasa-biasa saja. Jadi 5W plus 1H-nya itu sudah terjawab di lead. Di lead. Oh, Nah, di lead tadi teras berita, kepalanya berita. oke. Kepalanya berita itu sudah terjawab. Jadi orang baca satu paragraf itu udah tahu, udah. Nah, kalau sekarang tuh di digitalisasi media-media online tuh lebih ke situ. Jadi tidak usah dibaca seterusnya juga. Udah tahu intinya. Yang penting orang masuk ke situ gitu. Ya, karena Ya. ini sih Bu, kebiasaan membaca. Ya, udah terbiasa. Kita ini semakin kesini semakin malas membaca. Dan maksudnya ngikutin itu jadinya gitu. Iya. Ngikutin kemauan itu. Ya, Mau tapi nggak kalau mau. memang sifatnya strike news, Oh, oke, strike strike news ini news kan tadi ya. berita bersifat langsung, unsur-unsur penting Oh yang iya diangkat. ya, yang penting udah Ya, disampaikan ya. dulu di Beda bagian dengan itu. sub news. Nah, Sekarang saya tanya Ibu nih. Heeh. Berapa kalau baca berita berapa banyak paragraf paling panjang baca? sampai selesai ya. Hah? Jarang. Apalagi jarang gitu ya. Iya. Dengar suara kan Bu? Jangankan podcast Ibu ya. ya. Jangan Ibu. Aku sendiri kadang Bu ya, sebagai bagian dari dunia ini, kadang lihat judul aja. Iya, Baca iya, judul isinya enggak pernah ada lead, enggak pernah dibaca kadang. Kadang gitu ya. Iya. Nah, karena memang Kalau kebiasaan emak-emak sebenarnya. itu Judul Bu. iya maksudnya apa namanya labrak pelakor gitu. Iya kan? Berita-berita gitu seru ya. Betul, pasti begitu kan. Habis itu kalau aku sih akhirnya begitu ya. Nih kita ini judul tadi, kemudian gambar ya, sekarang berita ya. Gambar. Yang disukai oleh emak-emak itu adalah komennya orang lain. Bener nggak? Komennya orang lain ternyata. Ya. Kemudian kita ngelihat tuh sudah berapa yang mengomeni ini, ribuan, ratusan ribu, itulah gitu kan? bisnis media online itu di situ ngejar clickbait tadi, makanya itu bermain di judul, baru main dari leadnya tadi itu memancing orang untuk mengklik berita. Nah ini strategi sebenarnya dalam pemasaran media online gitu kan. Nah, tapi tadi kembali ke yang tadi, kalau memang butuh narasumber sebagai pembicara untuk dasar-dasar jurnalistik dalam penulisan, dalam pembuatan sebuah berita, apa itu kategori berita, media, apa aja, kode kaidah jurnalis itu apa aja, kami siap. Kalau kami yang rutin diundang itu biasanya SMA 2. Selalu kami beri materi. Tahun tadi aku sendiri yang tampil, kan kawan-kawan tidak sempat ngasih materi dasar-dasar jurnalis. Jadi anak-anak muda ini, anak-anak sekolah ini memahami apa sih media massa dengan media sosial gitu. Ya. Bagaimana sih perilaku insan media dengan awak media sosial gitu. Gitu kan content creator tadi. Nah, ini yang harus dipahami dulu gitu kan. Siapa tahu nanti dari mereka ini ada yang tertarik, oh betul-betul ingin bergabung di dunia pers ini gitu. Nah, apalagi misalnya di sini kan ada perguruan tinggi, mungkin kan, nah itu belum pernah kami. Oh belum pernah. Ya Gitu. udah saya ajak ya. Enggak, maksudnya ngundang kita sebagai Iya makanya ini, memang misalnya harus kan. diseriusi ya Nah, gitu. yang gini-gini kan sebenarnya kami itu enggak mungkin nak memandai, kami nak ngajar-ngajar orang satu nikah kata orang kan. Nah, tapi kalau kami diundang ya kami cecak pandai lah gitu. Kami memandai gitu kan. Berarti kalau udah bicara kayak gini untuk Pulau Belitung ya,
dua kabupaten ini kita masih belum ada ya mungkin pendidikan jurnalistik secara khusus. Komunikasi ya. Iya, ilmu komunikasi di tingkat daerah kita ini. Sekolah juga nggak ada yang sekolah. Sekolah ada. Keluar lah. Iya. Kalau komunikasi itu ada di UT, Bu. Iya. UT ada ya. Ada ilmu komunikasi. Terus kalau pendidikan pelatihan ilmu tuh dari perusahaan media lah biasanya kan yang ada. Iya. Dari luar. Dari ini sih, Bu. Di universitas ada. Kalau kami kemarin Mustopo, Universitas Mustopo, nebeng di situ. Ada yang memang Kesini, punya sertifikasi. ke Belitung? Enggak, kita yang ke sana. Gitu. Oh iya, maksudnya Tapi belajar kalau kita kalau belajar. untuk uji kalau untuk awak medianya sendiri, insan persnya sendiri, kalau nak meningkatkan kompetensinya biasa bisa ngundang narasumber, Ya, ngundang bisa. narasumber. Uji kompetensi wartawannya gitu kan. Uji kompetensi wartawannya untuk naik jenjang-jenjang itu kan. Itu bisa. Kami mendatangkan narasumber bisa atau pemerintah yang mendatangkan kerjasama atau gimana itu bisa. Atau kita yang datang keluar untuk ikut uji kompetensi tadi meningkatkan kualitas diri. Saya terus terang baru malam ini dengar, mohon maaf karena memang sebenarnya semua profesi sudah harus uji kompetensi kan. Mungkin tapi ya mohon maaf ya Bang ya, mungkin baru malam ini aku dengar oh iya ya wartawan juga butuh uji harus Dan memang ada uji itu, Bu. kompetensi Harus, gitu harus, kan. ya. Jadi kalau di UIN itu kalau nggak salah ada, karena memang UIN itu ada jurusan jurnalistik. Jurnalistik itu kan ada jurnalistik, ada broadcasting sama komunikasi kan. Komunikasi. Nah itu 3, itu rata-rata di UIN ada semua. Tapi kalau yang jurnalistik itu tidak banyak Bu, memang di Indonesia ini, di UIN Jakarta sama di Bandung ada salah, apa Jogja ya? Kenapa kira-kira itu sedikit yang Mungkin peminat ya Bu ya, kurang. Itu aku saja nemuin yang satu profesi yang memang benar-benar lulusan jurnalistik itu hanya 1 orang di Bangka Belitung ini Bu. Cewek itu. Dan memang jurusannya jurnalistik, yang lain komunikasi paling. Iya. Tapi beda-beda tipis sih sebenarnya. Iya. Gitu sih. Terus kalau uji kompetensi itu di setiap kampus, kemudian di Dewan Pers itu ada. Di Dewan Pers ada, kemudian di kampus-kampus itu kalau tidak salah mereka ada lembaga uji kompetensi sendiri di beberapa kampus di Indonesia nih, cuman 5 atau 6 cuman. Oh tadi jurnalistik beda dengan ilmu komunikasi ya berarti? Jurnalistik itu lebih spesifiknya Bu. Ya, Spesifik pemberitaannya. Lebih spesifik, kalau komunikasi kan secara keseluruhan, Umum. Secara umum. Nah memang Lebih kehumasan sebenarnya Pak. Ya, Komunikasi humas itu. ya, ilmu komunikasi Kalau humas. jurnalistik kan lebih spesifiknya lagi, memang betul-betul di dunia fokus penulisan pemberitaan gitu kan. Iya. Nah, memang di era digitalisasi ini kebablasan sih, aku berpikir memang kebablasan sih. Media ini kebablasan dalam arti begini Bu, kebablasan ini mudahnya kok orang jadi menjadi wartawan gitu. Nah itu. Nah ini memang aku sendiri menyadari Bu, karena aku ini kan panjang lah mungkinnya, bukan senior sih sebenarnya karena usia aja gitu. Mungkin udah terlalu dulu gitu ya, dari media konvensional dulu sebelum ketemu digital nih kan. Nah jadi merasakan gitu kok mudah gitu jadi wartawan sekarang nih gitu. Nah itu memang aku ngerasa aku dulu perjuangan minta ampun loh gitu. Sampai tes, sampai berapa kali tes gitu kan. ID card aja turun Bu, sampai setahun aku tuh baru SCTI itu baru ngeluar ID card. ID card SCTI itu setahun baru turun. Kemana-mana pakai surat tugas, takut rusak aku laminating. Jadi Laminating, kulipat taruh dalam tas kamera. Kemana-mana tuh dibawa. Asal orang nanya dari mana? Izin Pak, mengenalkan Yudi dari SCTI, ini surat tugas. Gitulah enggak. Nah, ID card tuh setahun kemudian baru keluar. ID card SCTI sebagai kru atau kan? Lagi magang. Nah, istilahnya. Nah, jadi sekarang ini memang aku ngerasa nyaman gitu ya. Ikam nak jadi wartawan sok bisa ID card keluar gitu. Maksudnya yang dari sisi kuanggap sangat gampang gitu, sangat mudah. Dengan era digital ini orang punya modal bikin media mudah gitu. Bikin ada PT sesuai dengan. Berarti kita mau nyalahin siapa? Jadi kompetensi tadi apa guna?
Kompetensi itu apa guna? Nah, kompetensi itu tadi keurusan kita masing-masing. Ya, ke pribadi. Kalau ke profesi kita, kalau lah terjun dunia ini, kalau kita nak meningkatkan kualitas diri, ya ikuti uji kompetensi. Yang tidak ikut sudah tertinggal gitu. Sorry, itu kan bukan bagian dari persyaratan jadi wartawan. Nggak ada, makanya tidak ada gitu. Cuman kita untuk mengukur potensi kita di mata kita narasumber, nah kita ini lalu uji kompetensi kan orang menghargai kita lebih ya. Nilai kita kan orang yang menilai, bukan kita membanggakan diri, membagi aku gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kalau aku lihat di era digital ini bukan hanya di Belitung gitu. Se-Indonesia ini mudah gitu menjadi wartawan itu. Enggak seperti zaman sebelum digital gitu ya. Syarat pendidikan mungkin. Nah, itu tadi. Gitu kan. Jurnalistik pendidikannya cuma sedikit. Tapi wartawannya banyak. Itu tadi kan BSMA tadi dapat ya. BSMA pun. Itu yang dibilang sama Bang Yudi. SD ke apa ke. Taman apapun yang punya kemauan, ada media yang nak nerima sekarang. Sekarang kan medianya nak nerima. Nah, sebaiknya memang begini kalau ini nak dibatasi. Perusahaan-perusahaan media ini membatasi atau memperketat perekrutan wartawannya. Nah, ini mungkin bisa kita cegah. Baik itu media online yang baru buka, tapi ini susah nyegahnya. Mereka akan memang butuh wartawan gitu. Tapi kan kalau kayak wartawan, anggaplah wartawan bodong yang bukan tidak jelas, bodong itu artinya tidak gila. Medianya tidak ada. Mungkin medianya tidak lama kan harusnya. Aku sih tidak kredibel. Aku sih tidak membicarakan hal-hal seperti itu, tidak nyaman sama orang juga gitu kan. Bodong tidak bodongnya urusan mereka. Tapi maksud aku kalau aku melihat fenomena yang ada itu bukan hanya di Belitung, tapi se-Indonesia kondisi ini memang seperti inilah gitu. Mudahnya menjadi wartawan itu di era digitalisasi ini aku rasa gitu. Perbandingan dengan dulu sebelum digital, lagi media konvensional gitu. Lagi media konvensional ini selektif gitu. Syarat pendidikan kau harus jelas gitu kan. Mungkin di media cetak mungkin adalah syarat-syarat itu yang tidak terlalu berat gitu kan. Seleksinya macam mana kan. Nah, kemudian kalau di media online nih, mana aku ngelihat semenjak aku setelah hijrah 5 tahun ini balik lagi itu begitu ramainya di Belitung nih 200 lebih jumlah wartawan, lebih aku rasa. Lebih ya. Ini di Belitung gitu, kayak di Belitung Timur, kayak di Pulau Bangka, kayak di daerah lain gitu. Belitung aja 200 ya? Ada lah aku rasa. Karena kalau megang kartu pers ya menganggap itu wartawan gitu. Yang ngeluarin kartu pers tadi? Ya perusahaan medianya masing-masing. Ya. Perusahaan media juga harusnya terdaftar di negara kan? Di Dewan Pers. Di Dewan Pers kan? Seharusnya. Kan? Tapi kan dalam pelaksanaannya media ini kan media massa ini kalau media online ini berlindung di Badan Hukum PT. Nah, memang kalau anjuran Dewan Pers itu harus terverifikasi, media ini harus terverifikasi Dewan Pers sebenarnya. Itu harus diikuti sebenarnya. Kalau menjadi konstituen Dewan Pers gitu kan. Tapi kan kalau berbicara ini tahapannya sangat jauh panjang. Nah, jangankan kita di Belitung, se-Indonesia ini mungkin yang terverifikasi Dewan Pers ini tidak menyeluruh, banyak media-media yang hanya berdiri berdasarkan PT gitu. Badan Hukum toh. Nah, inilah memang yang tantangan bagi kami terutama aku sendiri merasa apa sih menyadarkan kawan-kawan nih, walaupun ini mudah untuk bergabung di dunia wartawan ini, yuklah kita sama-sama belajar mengupdate diri, menjaga keprofesionalan tugas kita sebagai insan pewarta. Wartawan tadi kan orang yang mewarta kan, insan pewarta. Jadilah pemberi hak informasi untuk masyarakat, hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang adil dan berimbang, yang akurat dan berimbang. Jadilah insan yang mungkin sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun lembaga swasta. Kemudian jadilah insan yang mendidik gitu kan. Mendidik dengan karya-karya jurnalisnya tadi. Jadi soal media tadi yang gampang hidup, gampang mati, apa ya? Sama aja kan konten kreator berarti. Sama jadi semua bidang seperti itu. Jadi begini sebenarnya Pak, Bang. Media yang terverifikasi di Dewan Pers itu media yang dilindungi oleh Dewan Pers. Ya.
Karena ketika tersandung hukum, Perkap Kapolri itu yang berlaku. Ya. Tapi ketika media PT atau perusahaan itu tidak terverifikasi di Dewan Pers itu masih tanda tanya. Atau hanya UITE tadi yang masalah media Maksudnya online? masih tanda tanya itu dia apa istilahnya dalam proses hukumnya seperti apa gitu. Sama dengan profesi wartawan juga. Sebenarnya kalau profesi wartawan itu orang yang sudah berkompetensi itu sebenarnya disebut wartawan berkompeten, iya. Kemudian yang belum berkompetensi juga yang disebut wartawan juga, iya. Hanya orang yang berkompetensi itu istilahnya ya, dia sudah memahami prosedurnya, Bu, kode etik tadi. Iya. Karena di ujian-ujian itu kan ada tuh. Karena kompetensi juga itu ada lulus tidak lulusnya, Pak. Iya, betul. Kemudian juga kan personal yang pegang kompetensi itu terdaftar di Dewan Pers gitu. Nah, ketika tersandung hukum, apakah kamu wartawan atau bukan? Faktanya di mana? Di Dewan Pers itu terdaftar atau tidak? Jadi pada dasarnya tidak kalau yang dari PT tadi tanpa terafiliasi dengan Dewan Pers, tidak dilindungi hukum secara yang tadi Masih tanda tanya, Pak, sebenarnya. Tidak boleh juga saya menjas nyebutnya. bahwa itu tidak ini juga, tapi masih tanda tanya. Karena Nah, gitu. Biar penonton yang menilai ya, syarat karena media itu berdiri harus ada badan hukum itu aja. Tapi kita enggak bisa memponis gitu. Tidak bisa. tapi kan tadi perjanjian antara Dewan Pers sama Polri. Beda. Itu Beda konteksnya beda. Konteksnya beda. Itu produk jurnalistiknya, Pak. Iya, Jadi gini, yang di MOU kan itu kan produk jurnalistik ketika mereka kan salah ketik, Iya. salah menulis berita. Tapi ketika dia menipu atau ini, itu tidak masuk dalam produk jurnalistik, itu pidana umum. Ya, maksud saya anggaplah salah ketik tadi, berarti yang berita. Nah, itu produk jurnalistik. Dan itu masuk dalam MOU Kapolri dengan Dewan Pers. Tapi kan tidak dibawa Dewan Pers yang tadi. Yang mana? Yang tadi DPT tadi. Ya gini Pak, yang dijelasin Bang Disa tadi begini, kalau media yang tidak terverifikasi Dewan Pers, apabila salah tulis segala macam, intinya pembelaan dari Dewan Pers itu enggak ada gitu. Nah, itu aja. Tapi kalau perusahaan medianya itu memang media perusahaan itu terverifikasi Dewan Pers, ada kesalahan seperti Bang Disa sebut tadi, pembelaan Dewan Pers itu sebagai konstituen dia tetap ada pendampingan hukum. Ya, masalah hak jawab tadi. Enggak terlepas dari masalah hak jawab itulah, ini jadi sebuah masalah gitu. Oh iya. Jadi itu kan tadi prosedur sebelumnya. Jadi ini gini, sebuah masalah. perlu diketahui ini Pak sama Bang. Di dunia media itu kan ada 4 poin yang harus diketahui. Pertama, perusahaan media. Perusahaan media ini bergerak di bidang bisnis. Ya, itu yang namanya iklan apa sih. Dan inilah untuk menghidupi para jurnalis, pendapatan segala macam. Kedua, bidang redaksi. Redaksi inilah produk-produknya jurnalistik. Ya. Ketiga, profesi seorang jurnalis. Nah, profesi seorang jurnalis adalah personal, sama seperti pengacara. Nah, keempat itu apa nama istilahnya? Kompetensi tadi. Nah, ini kembali ke personal tadi, yang menerapkan kode etik jurnalistik dalam bertugas, gitu sih. Iya. Jadi memang kalau perusahaan di media itu tetap ada 2 pimpinan, satu pimpinan redaksi, satu pimpinan perusahaan. Ini 2 hal yang berbeda. Dan ini beda-beda tipis kadang-kadang. Ini yang buat bingung kadang-kadang. Iya. Sedangkan Yang mana yang harus diturutin gitu ya, kadang-kadang. perusahaan pimpinan di bidang perusahaan itu bergerak di bidang bisnis media, dan redaksi ini produk jurnalistik. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda tapi beda-beda tipis. Nah, inilah yang ini. Nah, ini kadang-kadang apa istilahnya? Buat kita agak-agak bimbang juga sih. Gitu. Tapi itu dan memang itu diakui semua di Dewan Pers.
Kadang kan memang kata Bang Yudi tadi buat PT itu kan nyaman, Bu. Iya, sekarang. Buat PT itu pun paling nyaman. Ketika kita ingin bergerak di bidang media massa, yaitu sudah ini. Cuman ketika kita menentukan siapa perusahaan itu, apakah perusahaan media atau tidak, yang menentukan kalau dalam produk hukum itu ada istilahnya saksi ahli. Nah, saksi ahli ini Dewan Pers. Nah, itu. Mungkin nambah juga Bang, gini maksudnya membuat media itu syaratnya memang harus berbadan hukum PT. Namun dalam strukturnya, dalam struktur media itu kan ada susunan redaksi segala macam. Nah, kalau anjuran Dewan Pers itu kan pimpinan redaksinya harus UKW utama gitu kan. kompetensi utama deh. Kemudian redakturnya segala macam itu kan ada ketentuan. Nah, ini kadang-kadang yang memang tidak bisa terpenuhi gitu. Apalagi contoh aku sendiri lah, yang hal itu tidak terpenuhi itu, tapi aku ingin berkarya gitu. Betul. Nah, jadi dengan berbadan hukum PT, aku berani membuka media gitu. Ini semacam keberanian yang brutal juga aku anggap aku nih, tapi aku ingin berkarya gitu. Iya. Nah, sementara pimpinan redaksinya aku sendiri gitu kan, hanya ngambil sarjana umumnya, segala kompetensi di dunia jurnalisnya memang belum utama segala macam gitu kan. Nah, tapi aku berani pertanggungjawabkan dengan produk jurnalis yang aku angkat gitu. Nah, gitu aja. Iya. Paham. Susah kalau Iya. kalau Luas sih kalau ngebahas itu, kalau luas itu apalagi sih luas berkaitan sebenarnya, dengan karena memang insan pers itu dilindungi undang-undang gitu kan, Undang-Undang 40 tahun 99. Tapi tidak kebal hukum tadi gitu kan kata Bang Disa. Iya. Betul. Kemudian perlu diingat juga, insan pers ini terikat dengan kode etik jurnalistik gitu. Ini jangan diabaikan oleh kawan-kawan gitu, termasuk aku sendiri gitu, mengingatkan aku sendiri gitu. Apa sih kaidah jurnalistik tadi? Etika lah tadi kan? Etika itu kalau memang berita kita salah, jangan patah tanpa tenteng, kita tidak membuat hak jawab orang. Nah, gitu kan? Nah, aku bahkan atasan aku di RCTI dulu sekarang ada di Dewan Pers, sempat negor aku juga kemarin kan. Karena beliau di IJTI juga, Organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia kan, pensiun dari RCTI di Dewan Pers sekarang. Nah, sempat negor masalah media aku sendiri. Mediamu udah terverifikasi belum Dewan Pers? Kataku belum Bang, kataku. Cuma bersifat lokal nih, kataku, ndak ada merambah ke secara nasional untuk membantu karya-karya informasi bersifat lokal lah ibaratnya kan, membantu kita menyuarakan apa sih yang ada di daerah gitu aja niatnya kan. Ingin berkarya lah, wadah berkarya yang ada badan hukum, niatnya tulus seperti itu aja aku saat ini gitu kan. Ya kalau dapat syukur-syukur, dapat income, orang masang iklan syukur-syukur gitu kan. Pergi liputan mungkin dikasih orang uang transport, alhamdulillah gitu kan. Itu aja harapannya kan, cuman di samping kita tetap bergawe-gawe yang lain gitu kan. Nah, tapi aku tidak bisa mungkin meninggalkan dunia ini gitu. Nah gitu Kak. Terjebak entah ini nyaman ke entah apa. Yang jelas aku sih merasa nyaman. Orang tidak dapat ketemu Presiden SBY zaman itu ke Belitung, aku dapat ketemu gitu. Iya. Nah, dengan apa? Dengan kartu pers tadi gitu. Sebagai apa? Sebagai insan media. Nah, ini ada yang tidak bisa ditempuh oleh masyarakat umum, kita bisa gitu. Nah, itu aja kemudahan-kemudahan. Mungkin aku anggap ini sebuah anugerah. Kenapa aku dulu tertarik hanya ingin mengenalkan Belitung aja, nama Belitung ke nasional, karena kesalkan kawan-kawan Bari enggak tahu dirinya Belitung itu di mana. Nah, itu kan ya. Kemudian memang diri juga begawe hobi dulu, bermain foto, bermain video. Rupanya kejeblos masuk juga, akhirnya ya udah tekuni aja gitu. Iya. Nah, gitu aja mungkin. Ya. Nah, inilah tantangan terberat kami memang di era digitalisasi inilah tadi. Ya aku harap sih kawan-kawan tetap menjunjunglah profesionalitasan ini, walaupun kita muda, kita jagalah nama baik insan pers Belitung ini kepada kawan-kawan. Bukan kami nak ngajare, nak apa segala macam ke kawan-kawan, minta ampun, karena baik buruknya dunia pers di Belitung ini tergantung kita menjalani, kita menjaganya seperti itu kan. Betul. Nah, itulah mungkin bagi aku sih secara pribadi. Iya. Terus terang beberapa waktu yang lalu kita kedatangan dosen menjelaskan mengenai keilmuan, sains dan sebagainya.
malam ini kita seperti dapat kuliah nih dari Bapak abang-abang yang memang dapat punya ilmu jurnalis tadi. Dan memang itu tujuan podcast Kedai Pak Itam. Kita berbagi ilmu dan kita memotivasi banyak masyarakat kita, terutama orang Belitung, yang bahwa meskipun tadi katanya profesi jurnalis ini berat gitu ya, berat, tapi ketika kami apresiasi orang-orang semacam Bang Disa dan Bang Yudi tetap eksis kok sampai sekarang, kan gitu kan? Nah mungkin Bang Disa ingin ya mau enggak mau lah jadi closing statement lah gitu ya. Siap. Apa sih sebenarnya harapan untuk orang Belitung? Jadi gini, aku coba ketika flyernya jalan tadi dan mungkin Bang Yudi juga aku sempet kira-kira gini ke Bang, sebelum kita sebarkan flyernya ya, dengan maksud mengundang juga kemudian mengajak orang untuk sebenarnya hadir gitu ya, tapi bagi kami sih tidak masalah, yang penting kita rekam ini gitu ya. Ada yang mengkritisi tema gitu, Benar. kayaknya nggak pas Kak, gitu ya. Ya maunya gimana gitu kan, karena gini aku nyampein ke Bang Yudi oke ya sudah cukup gitu ya. Ada yang bilangnya gini, apa tadi? Tema ya, lupa. Jurnalis Membangun, jurnalis membangun. Jurnalis membangun Belitung kita gitu ya. Pertama kan jurnalis bicara. Jurnalis bicara tentang Belitung kita. Ada yang bilang harusnya jurnalis bicara tentang pemerintah Belitung, pemerintah Belitung. Betul. Ya, ya kami nggak ke sana. Sebetulnya jurnalis bicara mengenai seperti apa sih profesi jurnalis itu, seperti yang kita lakukan malam ini. Ya, apakah jurnalis sering dapat tekanan? Apakah jurnalis dapat apresiasi? Kan gitu. Apakah jurnalis berprofesi seperti ini ada keinginan ABCD tadi ya untuk support generasi muda? Karena kan kita banyak bicara profesi seperti itu, dan ternyata kehilangan kok regenerasi, nggak ada. Betul. Kata Bang Disa tadi, itu yang kami coba sampaikan ke masyarakat. Kami dulu lagi kecil nak jadi wartawan. Nah di wartawan, ternyata aku kan dia kami sepasang ingin jadi wartawan. Waktu di akhirnya SMA, terselenggara podcast ini. Waktu di SMA, alhamdulillah saya mewawancari wartawan malam ini. Waktu di SMA kami punya majalah sekolah gitu sekolah, biasa. kan? Monumen. Itu kami angkatan Monumen kedua. zaman kami Bang. Iya, berdiri. Sampai kami kedua. Sampai kami lagi. Tahun kedua kita ya. Jadi memang ketika dari macam kalau jadi wartawan tuh macam gitu. macam ada adrenalin kebanggaan, kebanggaan kan. Iya. Sempat kami aku kan kawan aku wawancara, ada artis datang kami datangnya macam itu ada apa? Seneng ada udah pernah ketemu SBY. jalur spesial lah gitu. Orangnya berani kan? Orang tidak berani kita datang. Itu mental tadi Pak. Mental. Makanya mental itu. maaf kata kami, aku nyebutkan Tanti juga kemarin, kakak Pak Itam itu harus menjaga itu. Jadi kalau kami kebetulan kami kan podcast kan, karena kami berdua yang bukan wartawan lah. Kalau ada orang, kami kan menampung semua suara, baik suara bawah maupun suara atas. Kalau ada orang bawah misalnya komentar terhadap pemerintah, maka pemerintah boleh hak jawab di sini. Itu kami tidak memihak. Silakan. Itu kalau gitu. kami sih, silakan terus nih. Iya. Jadi kira-kira Bang Disa nih mau sekaligus tentang jurnalistik di Belitung gitu ya. Kataku saya pas itu tadi. Gimana yang tuh? apa tema Judulnya? Jurnalis bicara tentang Belitung. Iya. Sebenarnya kami itu Bagusnya? bicaranya bukan bicara secara langsung, bicara melalui karya sebenarnya. Iya. Karena yang kami SDM dan karya. ya, Betul. karya yang kami membicarakan Belitung ini melalui karya. Karya itu dari mana? Dari hasil garapan kita berdasarkan narasumber gitu. Iya, iya. Nah, tidak menyisipkan opini kaminya gitu. Iya. Nah, bicara tentang Belitung Apa ini. istilahnya, ada kepuasan tersendiri sih Bu ketika hasil karya itu tereksekusi oleh pemerintah. Saya dulu ada Limsum Kawai. Limsum Kawai itu di Ainangka, itu hutan lebat. Oke. Aku ke sana Bu, sama dulu lagi bebiakan kan orang rumah kan. Dusun itu Limsum Kawai. Di desa Besar ya. dah Bang, di belok kiri Bantan itu, Simpang 3 itu, arah ke Kembiri. Oh, gede. Yang air terjun yang gede itu. Oke. Dulu iya, hutan. Aku beberapa kawan lah ngajak, kan kawan lah ke sana, penasaran kan. Jadi dulu jalan enggak ada Bu.
Terus aku video lah, aku foto, aku buat tulisan, kemudian aku konfirmasi lah ke beberapa narasumber Pak Kadus, kemudian Pak Kades, kemudian beberapa pemerintah lah yang memang berkaitan dengan destinasi wisata kan. Iya. Setelah itu Bu, langsung pemerintah desa bergerak, membuat itu, membenahi, kemudian sekarang banyak Bu orang ke sana. Nah itu Bu, suatu kebanggaan apa ya istilahnya, apresiasi yang memang tidak terlihat dari orang. Iya. Sama dengan ketika dulu kami berbicara orang baru terkuak-kuak soal geopark. Iya. Nah, aku selalu nulis geopark dari nol sampai didapat status UNESCO Global Geopark. Nah itu kan dulu orang tidak tahu apa geopark. Tapi kita melalui karya gitu, Ya, kita mengedukasi orang. Nah itu Bu. Banyak sih sebenarnya hal-hal lain. Ya memang kebetulan kan memang hobi di hutan kan. Jadi ke sana. Ya sama kayak membantu orang gitu kan. Kemudian kita ngeliat orang apa istilahnya? Orang cuman diam di kandang ayam pernah, atau dibangun rumah. Itu kan suatu kebanggaan, bukan suatu hal yang memang tidak dapat dinilai dengan rupiah Bu. Iya. Gitu. Jadi kita bisa menggerakkan orang melalui tulisan itu Iya. luar biasa kan. Dari mana orang dapat nol, tidak ada punya apa-apa, tidak ada punya rumah, kita bantu dengan tulisan, dia jadi dapat rumah gitu. Itu memang itulah perbedaan kepuasan batin sih sebenarnya. Kepuasan batin. Kepuasan batin menulis apa segala macam. Itulah yang memang. Oke. Jadi jangan Khawatir. Jangan beranggapan semua jurnalis itu negatif Bu. Iya, itu yang Itu yang memang kadang-kadang sampai sekarang pun aku ngerasa ya Allah ngapalah profesi ini gitu selalu dianggap negatif gitu kan. Iya. Padahal kan banyak hal-hal yang memang ketika orang berpandangan susah sih Bu sebenarnya. Kalau misalkan orang berpandangan dengan kita negatif ya terus-terusan yang kita perbuat tetap negatif. Tapi ketika orang berpandangan positif, nah itulah yang harus dibedakan dengan kawan-kawan, maksudnya oknum-oknum yang memang tidak menjalankan profesi itu dengan Integrity ya. integritas. Betul. Oke. Bang Yudi gimana mungkin ini? Ya, pas lah temanya tadi, jurnalis bicara tentang Belitung gitu itu ya kami sudah berbicara selama ini. Iya. Kalau aku dari 2004 lah bicara tentang Belitung kita ini melalui karya-karya. Betul. Bukan aku bicara secara langsung secara ini, tapi melalui karya jurnalisnya. Karena kami jurnalis kan gitu. Betul. Jadi bicara tentang Belitungnya melalui karya. Betul. Nah, di situ. Jadi lapaslah tema itu kuanggap bicara tentang Belitung kita tidak menyisipkan opini pribadi kami di sini, karena kami mengangkat karya itu berdasarkan fakta, data. Nah, ada narasumber segala macam gitu kan. Nah, itulah yang kami lakukan selama ini. Ya mudah-mudahan kontribusi kami terhadap daerah ini akan tetap bisa kami lakukan gitu kan ke depan. Sampai kami bosan pula lah gitu kan. Kita titik jenuh pula kini hijrah pula gitu kan. Kita tidak tahu misalnya besok kan kemana pula hijrahnya. Makasih benar ini Bang Disa. Oh sangat Bang kami Yudi, ya. Kami mencoba menjadi tidak sampai jam 12 ini enggak? Ada sanggup ya? Masih banyak sebetulnya. Kami hanya mencoba menyediakan ruang curhat sebenarnya bagi para jurnalis. Mungkin masyarakat juga sebetulnya nebak-nebak gitu ya, nebak-nebak. Tadi mungkin mereka akan itu ada juga yang namanya oknum di dalam dunia kewartawanan kan, seperti itu semua tadi ya. Jadi ya mungkin beberapa tema lain yang hadir di Kedai Pak Itam, kita bicara sejarah, budaya, ekonomi, politik ya. Dan kita juga ini tadi kita berbicara bahwa wartawan yang menuliskan semua itu juga sejarah, budaya, ekonomi juga perlu kita dengar suaranya malam ini gitu loh. Dan ini menjadi motivasi
bagi tadi harusnya ada regenerasi di setelah Bang Disa dan Bang Yudi ini yang memang benar-benar insya Allah kompeten begitu yang kita inginkan kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita juga banyak nak ngelakare agi tentang karya-karya, memang seperti persangkaan Bang Yudi, oh pikir aku sampai jam 12 gitu. Kalau nanti garap abisnya Iya, Panjang betul. cerita. Panjang cerita. Luas. Yang namanya berita, tulisan itu juga akhirnya yang membuat insya Allah kami izin akan tetap mengundang abang-abang untuk tema-tema lagi yang menarik yang lainnya insya Allah kami boleh nanti kasih saran ide karena memang kami hanya menjadi pemantik ya. Saya mencoba mengakhiri podcast kita malam hari ini, Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.